Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ertis Tias. Saya dari kampus Nusa Putra di kelas NN21E dengan nomor NIM 202100800077. Saya di sini akan memenuhi tugas dari matkul akuntansi manajemen. Langsung saja ke materi. Yang bab 3 yaitu perilaku biaya aktivitas. Itu pendahuluan. Yang saya akan jelaskan dari materi ini yaitu satu, pengantar singkat yang berisi penjelasan umum terkait materi yang akan dibahas, seperti materi yang akan dibahas di bab ini yaitu definisi dan konsep-konsep penting terkait dengan perilaku biaya itu sendiri. Ada juga beberapa aplikasi dari perilaku biaya di dalam mempelajari topik manajemen biaya lainnya. Nah, pada bagian akhir dari bab ini menjelaskan metode penentuan perilaku biaya. Perilaku biaya terbagi menjadi 4, yaitu metode teknik industri, analisis akun. Yang ketiga yaitu kuantitatif, dan keempat yaitu pertimbangan manajerial secara personal. Yang kedua yaitu penjelasan instruksi khusus. Yang pertama yaitu memahami definisi dan konsep serta asumsi penting dalam perilaku biaya. Yang kedua itu memahami klarifikasi biaya variabel, biaya tetap, dan biaya campuran. Yang ketiga yaitu menjelaskan aplikasi konsep perilaku biaya terkait dengan topik-topik manajemen biaya lainnya. Yang keempat yaitu menjelaskan metode penentuan perilaku biaya di dalam perusahaan. Langsung saja yang kedua yaitu definisi. Secara umum, cost behavior atau dikenal dengan perilaku biaya merupakan sebuah konsep yang menghubungkan antara perubahan biaya akibat perubahan aktivitas. Menurut Garrison et al. 2014 menjelaskan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas, di mana ketika aktivitas naik dan turun, maka biaya juga ikut naik dan turun, atau mungkin tetap konstan. Adapun menurut Woman et al. 2015 memberikan definisi perilaku biaya itu sebagai istilah yang digunakan untuk menggambarkan keterkaitan apakah biaya berubah ketika tingkat output yang berubah. Dan yang terakhir yaitu menurut Lee 2018 berpendapat bahwa pendekatan perilaku biaya mencerminkan bagaimana biaya bereaksi terhadap perubahan tingkat aktivitas atau keluaran. Maka dapat disimpulkan dari 3 pendapat tersebut, yaitu bahwa perilaku biaya adalah sebuah konsep yang menjelaskan bagaimana biaya itu bereaksi atas perubahan aktivitas atau output tertentu. Adapun manfaat mempelajari perilaku biaya yaitu sangat membantu para manajemen untuk tujuan membuat perencanaan, pengendalian, dan pengembalian keputusan. Konsep perilaku manajemen ini juga dikenal sebagai konsep struktur biaya. Biaya yaitu perbandingan porsi relatif dari setiap jenis biaya dalam suatu organisasi terdiri, baik biaya tetap maupun biaya variabel menurut Garrison. Secara ekonomi, kebanyakan menganggap bahwa biaya tetap adalah biaya variabel itu dapat diketahui secara pasti. Namun di dunia nyata, akuntan manajemen harus menentukan suatu biaya sebagai biaya tetap atau biaya variabel atau campuran. Selanjutnya yaitu C. Objek biaya, ukuran output, dan rentang waktu. Menurut et al. 2015, yang satu yaitu tahapan berpendapat bahwa langkah pertama di dalam penerapan konsep biaya ini adalah menentukan objek yang diinginkan. Sebagai contoh, di perusahaan manufaktur, objek biaya itu dapat dikenali secara pasti karena produk yang terwujud, sedangkan untuk perusahaan jasa, objek biaya berupa layanan jasa yang tidak dapat diambil wujudnya. Oleh karena itu, berbagai objek biaya itu sangat ditentukan secara relatif oleh manajer itu sendiri berdasarkan ketertarikan manajer tentang perilaku biaya tertentu.
Langkah yang kedua yaitu menentukan objek biaya adalah menentukan dan mengidentifikasi penggerakan atau divert yang berdasari terjadinya suatu biaya atau outputnya baik ukuran keluaran maupun jenis penggerakannya. Misalnya, biaya penanganan material sangat ditentukan oleh jumlah material, di mana semakin banyak material yang ditangani, maka semakin besar biaya penanganan material. Begitu juga sebaliknya. Contoh lainnya adalah pengiriman barang dapat diukur dengan satuan barang yang terjual, dan pencurian pakaian di rumah sakit dapat diukur dengan jumlah kilogram. Timbangan cucian sangat sebagai konsekuensinya. Semakin besar suatu aktivitas penggerakannya, maka semakin besar biaya yang terjadi. Penggerakan aktivitas sebagai penggerakan perubahan biaya aktivitas dalam mengukur perubahan output aktivitas atau penggunaan. Jadi dapat disimpulkan bahwa penggerakan biaya adalah faktor yang menyebabkan perubahan dalam penggunaan sumber daya, penggunaan aktivitas, biaya, dan pendapatan. Adapun penggerakan aktivitas dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kategori umum adalah penggerak pada tingkat unit dan penggerakan non tingkat unit. Penggerakan tingkat unit adalah perubahan biaya sangat ditentukan oleh besaran jumlah unit yang diproduksi. Sebagai contoh, 1 kg bahan langsung digunakan dapat memproduksi 10 unit produk. Jika dibutuhkan 10 kg bahan langsung, maka dapat dihasilkan 100 unit produk. Penggunaan biaya pada tingkat ini bervariasi secara proporsional dengan jumlah unit yang diproduksi. Adapun penggerak tingkat non-unit adalah penggerakan biaya disebabkan oleh faktor selain besaran jumlah unit yang diproduksi. Nah, langkah yang ketiga yaitu terkait dengan perilaku biaya adalah menentukan rentang biaya dan output atau luaran yang relevan, yaitu penentuan besaran biaya yang berlaku dengan kegiatan operasi normal perusahaan. Misalnya, jika unit yang diproses di dalam satu batch produksi mesin pabrik perusahaan adalah 120.000 hingga 200.000 unit dan biaya perawatan mesin sebesar 750, maka kondisi ini disebut sebagai rentang dan relevan. Woman et al. 2015 berpendapat bahwa rentang relevan ini sangat ditentukan oleh jenis biaya itu sendiri, karena biaya yang berbeda memiliki rentang relevan yang berbeda. Bahan langsung yang relevan mudah disesuaikan mengikuti jumlah unit yang diproduksi, maka bahan langsung ini dapat dengan mudah dikategorikan sebagai biaya variabel karena perubahannya terjadi secara singkat dan pendek dalam proses produksi. Selanjutnya yaitu asumsi linearitas. Perilaku biaya ini didasarkan pada asumsi linearitas, yaitu perusahaan biaya sejalan dengan perusahaan aktivitas output. Hal ini mengidentifikasi bahwa hubungan biaya dan aktivitas tersebut dapat diwakili oleh garis lurus dalam rentang yang relevan menurut Garrison 2014. Asumsi linearitas ini menjadikan akuntan manajemen dapat merencanakan dan mengevaluasi hubungan antara biaya dan aktivitas, terutama pada biaya variabel. Biaya variabel menggambarkan variasi biaya akibat variasi aktivitas output. Sebagai contoh, semakin besar biaya bahan baku suatu produk, maka semakin banyak juga produk yang dihasilkan. Kondisi membuat manajer di dalam melakukan perencanaan. Yang selanjutnya yaitu klasifikasi perilaku biaya. Perilaku biaya ini dikategorikan garis besar kepada tingkat 3 kelompok biaya, yaitu biaya tetap, biaya variabel, dan biaya campuran menurut Garrison, Woman, dan Reed Fritz. Biaya variabel merupakan biaya yang dapat dilacak dan diidentifikasi ke aktivitas sehingga biaya tersebut akan dikeluarkan ketika aktivitas terjadi. Ketika
akan hilang ketika tidak ada aktivitas menurut Lee 2018. Secara lebih lengkap dapat dilihat dari pembahasan selanjutnya, yaitu 1. Biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang tidak berubah secara total karena perubahan output menurut Women et al. 2015. Dan adapun menurut Lee menambahkan bahwa biaya tetap adalah biaya yang tetap dikeluarkan tanpa melihat apakah aktivitas itu dilaksanakan atau tidak. Hal ini dikarenakan biaya tetap ini mencerminkan sebuah komitmen untuk dibelanjakan tanpa mempertimbangkan apakah aktivitas keluaran ini dijalankan dalam jangkauan operasi perusahaan. Secara sederhana, biaya tetap adalah biaya secara total atau keseluruhan itu konstan atau tetap tidak berpengaruh oleh tingkat aktivitas selama dalam rentang yang masih relevan. Karakteristik biaya tetap adalah biaya yang tidak terpengaruh oleh tingkat perubahan aktivitas. Maka ketika aktivitas meningkat atau menurun adalah dalam rentang relevan, biaya tetap perusahaan akan stabil. Namun secara per unit, produksi bervariasi tergantung banyak sedikit aktivitas atau output produk yang dihasilkan. Bahkan biaya per unit atas biaya tetap menjadi semakin kecil seiring dengan meningkatkan aktivitas. Yang kedua yaitu biaya variabel. Biaya variabel adalah biaya yang berubah secara total dan proporsional mengikuti perubahan tingkat aktivitas. Secara umum, biaya variabel ini dapat dilihat dari harga penjualan, harga pokok penjualan, bahan langsung, dan tenaga kerja langsung. Biaya ini termasuk ke dalam kategori biaya variabel dikarenakan berhubungan secara langsung dengan basis penggerak aktivitas tertentu. Sebagai contoh, jumlah unit yang diproduksi, lama bekerja, lamanya mesin berproduksi, unit yang dijual, dan lainnya. Secara fisik, biaya variabel ini berubah secara total mengikuti perubahan penggerakan aktivitas secara garis lurus. Namun, biaya per unitnya tidak berubah, seperti biaya per unit bahan baku menjadi konstan untuk berapapun jumlah yang diproduksi. Oleh karena itu, keterjadian biaya variabel ini menjadi kewenangan yang mampu dikendalikan secara langsung oleh manajemen perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya variabel ini mengikuti pertimbangan volume barang dan jasa yang diinginkan oleh manajemen perusahaan. Yang selanjutnya yaitu biaya campuran. Biaya campuran adalah biaya yang memiliki karakteristik gabungan atau kombinasi antara biaya tetap dan biaya variabel. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa biaya tetap adalah biaya secara total, sedangkan biaya variabel adalah biaya yang berubah secara proporsional dengan perubahan tingkat aktivitas. Oleh karena itu, jika biaya mempunyai panduan karakteristik biaya tetap dan biaya variabel, maka biaya tersebut dapat dikategorikan sebagai biaya campuran. Sebagai contoh yaitu komisi atas penjualan produksi dan jasa perusahaan. Nah, yang selanjutnya yaitu aplikasi konsep perilaku biaya. Yang pertama yaitu contribution margin analysis. Analisis margin kontribusi merupakan salah satu konsep yang diturunkan dari penerapan dari biaya itu sendiri, yaitu analisis margin berbasis pemisahan biaya tetap dan biaya variabel. Secara prinsip, Lee 2018 berpendapat bahwa analisis margin kontribusi dibangun berdasarkan konsep biaya tetap dan biaya variabel di dalam penyusunan format laporan keuangan. Nah, yang selanjutnya yaitu sumber daya fleksibel dan berkomitmen. Menurut Women et al. Mendefinisikan sumber daya atau research sebagai bagian penting elemen ekonomi agar aktivitas perusahaan dapat dilaksanakan secara tepat. Dalam konteks perusahaan, sumber daya di pabrik salah satunya termasuk bahan langsung, tenaga kerja langsung, listrik, peralatan, dan sebagainya merupakan elemen sumber daya bagi perusahaan. Perusahaan harus dapat
mendapatkan sumber daya tersebut untuk memperoleh kemampuan atau mendapatkan kapasitas untuk melakukan kegiatan bisnis yang disebut dengan sumber daya atau kapasitas aktivitas. Nah, sumber daya yang disediakan sesuai dengan kebutuhan, maka sumber daya tersebut dapat dikategorikan sebagai sumber daya fleksibel. Perusahaan memiliki kewenangan memberi sumber daya yang dibutuhkan ketika dibutuhkan, dan kemudian sumber daya tersebut digunakan hingga tidak ada kapasitas yang tidak terpakai, yaitu sumber daya yang digunakan sama dengan sumber daya yang disediakan. Adapun sumber daya yang berkomitmen itu adalah sumber daya yang diperoleh dan disediakan sebelum digunakan di dalam aktivitas bisnis perusahaan. Sebagai contoh, perusahaan membeli atau menyewakan bangunan dan peralatan di muka untuk beberapa periode. Pengeluaran tahunan yang terkait dengan kategori multimedia ini tidak tergantung pada pengumuman aktual sumber daya. Seringkali biaya ini disebut dengan biaya tetap yang berkomitmen menurut Women. Yang ketiga yaitu perilaku biaya bertahap. Women et al. berpendapat bahwa fungsi biaya itu tidak selamanya bersifat kontinu. Terkadang terbentuk terputus-putus atau diskontinu. Salah satunya yaitu bertahap. Hal ini dapat berdasarkan dalam bentuk tahap ini, suatu biaya itu bersifat konstan dalam rentang output tertentu dan kemudian meningkat ke biaya yang lebih tinggi dan dengan jangkauan output yang lebih banyak. Nah, perubahan lebar tahapan biaya ini menentukan kisaran output aktivitas yang dihasilkan dan juga tingkat sumber daya yang dibutuhkan. Jika lebar tahapan biaya berubah secara tahap dengan kecil, maka hal ini mengidentifikasi bahwa biaya sumber daya berubah secara cepat sebagai respon terhadap perubahan output aktivitas. Perubahan biaya ini didefinisikan sebagai biaya variabel bertahap. Namun jika lebar tahapan semakin sempit, maka biaya variabel ini mengalami perubahan secara ketat. Nah, selanjutnya yaitu metode penentuan perilaku biaya. Penentuan perilaku biaya apakah biaya tetap, variabel atau campuran tertentu sangat ditentukan pada pemahaman terhadap proses terjadinya biaya, pemicu biaya, tingkat variabilitas atas pemicu biaya, aktivitas, dan biaya menurut Women. Perusahaan menggunakan berbagai metode estimasi biaya, yaitu metode teknik industri, metode analisis akun, yang ketiga dan berbagai metode kuantitatif dan statistik. Yang pertama yaitu metode teknik industri. Metode teknik industri adalah metode yang berorientasi ke masa depan di dalam penentuan perilaku biaya, mulai dari pengamatan dan analisis fisik, identifikasi kegiatan-kegiatan yang terlibat di dalam kemunculan biaya-biaya apa saja, dalam jumlah berapa banyak dan berapa bentuk, sampai dengan mengidentifikasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proses bisnis yang terjadi. Metode teknik industri ini dapat meliputi periode waktu pengamatan tertentu dan identifikasi tindakan dan aktivitas penggerak yang digunakan di dalam proses terjadinya biaya tersebut. Yang kedua yaitu metode analisis akun. Metode analisis akun ini merupakan metode penentuan perilaku biaya, apakah biaya tetap, variabel, atau campuran. Berdasarkan metode ini didasarkan kepada klasifikasi akun-akun dalam buku besar sebagai akun biaya tetap, variabel, atau campuran. Dalam prakteknya, suatu akun biasanya dimasukkan ke dalam kategori biaya tetap atau variabel berdasarkan sifat biaya yang dominan dalam akun tersebut. Akuntan dengan pengetahuan yang baik tentang perilaku biaya dari berbagai akun dapat menciptakan fungsi biaya yang kredibel menggunakan pendekatan tersebut. Yang ketiga yaitu metode kuantitatif. Metode kuantitatif, metode teknik industri, dan metode analisis akun adalah metode berbasis penilaian untuk menentukan perilaku biaya. Adapun metode kuantitatif lebih berfokus pada informasi data masa lalu untuk menghasilkan model linear yang menggambarkan hubungan antara biaya variabel dan biaya tetap dari suatu komponen biaya yang dihasilkan.
metode kuantitatif yaitu terbagi 4 bagian. Yang pertama yaitu metode tinggi rendah. Metode tinggi rendah adalah metode yang menggunakan titik-titik data tinggi dan rendah hingga membentuk garis lurus menurut Homer. Metode tinggi rendah memiliki 2 keuntungan. Pertama, objektif adalah setiap individu yang menggunakan metode tinggi rendah pada kumpulan data tertentu akan sampai pada jawaban yang sama. Yang kedua itu mudah dihitung. Metode tinggi rendah memungkinkan manajer untuk memperbaiki cepat pada hubungan biaya hanya dengan menggunakan 2 titik data. Misalnya, seorang manajer mungkin hanya memiliki 2 tahun data. Terkadang ini akan cukup untuk mendapatkan perkiraan kasar dari hubungan biaya. Yang kedua yaitu metode scatterplot. Keuntungan signifikan dari metode scatterplot adalah memungkinkan analisis biaya yang memeriksa data secara visual. Langkah pertama adalah menerapkan metode scatterplot adalah menentukan float titik-titik data biaya sehingga dapat diketahui hubungan antara biaya dan output aktivitas sehingga membentuk garis lurus. Salah satu tujuan dari star graph adalah tujuan untuk menilai validitas dari asumsi. Satu tujuan dari star graph adalah untuk menilai validitas dari asumsi hubungan linier. Yang selanjutnya itu metode kuadrat terkecil. Secara intuitif, metode ini mencari titik-titik biaya yang paling dekat untuk ditarik menjadi garis lurus. Pada prinsipnya, metode kuadrat terkecil membandingkan ukuran pendekatan hingga dapat menghasilkan peringkat semua lini titik-titik biaya yang terbaik hingga yang terburuk. Nah, yang selanjutnya yaitu menggunakan program regresi. Adapun metode terakhir di dalam penentuan biaya variabel dan tetap adalah menggunakan rumus regresi yaitu dengan alat bantu software, salah satunya Microsoft Excel. Program regresi yang terdapat pada Microsoft Excel mampu menyediakan perkiraan koefisien dari setiap persamaan. Selain ukuran tingkat kesesuaian, persamaan regresi juga penting mempertimbangkan koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan akar kuadrat dari koefisien determinasi, yaitu ketika ada satu variabel bebas karena akan kuadrat akan negatif. Nilai koefisien korelasi dapat perkiraan min 1 dan plus 1. Jika koefisien korelasi bersifat positif, maka dapat diinterpretasikan bahwa kedua variabel bergerak bersama dengan arah yang sama. Sebaliknya, jika koefisien korelasi bernilai negatif, maka kedua variabel bergerak dalam arah yang berlawanan. Korelasi negatif sempurna akan menghasilkan koefisien min 1. Nilai koefisien korelasi yang mendekati 0 menunjukkan tidak ada korelasinya. Yang terakhir yaitu pertimbangan manajerial. Penentuan perilaku biaya, apakah biaya tetap, variabel, atau campuran, terkadang juga didasarkan oleh pertimbangan dan kebijakan manajer itu sendiri. Pertimbangan manajerial itu merupakan metode yang paling banyak ditemukan dan digunakan dalam praktek. Para manajer perusahaan menggunakan pengalaman dan pengamatan biaya-biaya sebelumnya untuk menentukan apakah suatu biaya tertentu dapat dikategorikan sebagai biaya tetap dan variabel. Metode pertimbangan manajer ini dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu manajer hanya membebankan biaya aktivitas tertentu ke kategori biaya tetap, sedangkan biaya lainnya dikategorikan sebagai biaya variabel dan mengabaikan kemungkinan biaya campuran. Jadi keunggulan metode ini adalah terletak pada kesederhanaan dan kemudahan di dalam prakteknya. Nah, rangkuman dari materi ini yaitu perilaku biaya terbagi menjadi 3, yaitu biaya tetap, variabel, dan campuran. Adapun biaya variabel itu dicirikan dengan perubahan secara total seiring perubahan penggunaan aktivitas. Biaya tetap tidak berubah secara total karena perubahan output aktivitas yang berubah, sedangkan biaya campuran memiliki komponen variabel dan komponen tetap. Berbagai metode yang digunakan untuk menghasilkan biaya campuran ke dalam komponen tetap variabel itu metode tinggi rendah, metode scatterplot, dan metode kuadrat kecil, serta OLS regresi untuk menghasilkan garis yang paling pas. Selain itu juga pertimbangan manajerial
menjadi bagian kebijakan penting dalam praktik di dalam pemisahan komponen biaya tetap dan variabel. Beberapa metode estimasi biaya dapat digunakan, yaitu metode teknik industri menggunakan pengamatan dan analisis fisik untuk menentukan aktivitas apa dalam jumlah berapa yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu proses. Analisis akun mengharuskan akuntan untuk mengklarifikasi akun sebagai akun tetap dan variabel. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.